Tuh, ketiga. Halo. Halo kakak. Halo Kak, izin ya, saya Jonathan Marito Nabitupulu, saya prodi Teknik Pertanian asalnya. Di sini saya ada kegiatan modul Nusantara itu tentang kebinekaan. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Maria Adriana Imawati Seimo, biasa dipanggil Irma, dari prodi akuntansi dan dari daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba. Oh, baik. Kak Irma ya panggilannya? Iya. Baik. Di sini saya mungkin menanyakan tentang kebinekaan. Yang pertama itu Kak, saya ingin menanyakan pendapat kakak tentang bagaimana sih tentang keberagaman yang ada di Indonesia, dan kayak pandangan kakak tentang keberagaman itu yang kakak rasakan yang berkuliah di Atmajaya. Sejauh ini keberagaman di Indonesia itu sangat banyak, mulai dari agama, terus ada suku, ras, budaya, dan masih banyak lagi. Jadi secara konkretnya itu di dormitori. Kita di dormitori ini sudah dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua. Jadi kita sudah beragam di sini. Jadi menurut saya keberagaman Indonesia itu sudah sangat-sangat banyak. Dilihat dari agamanya, kemudian suku, ras, dan budaya. Kakak selama dia tinggal di dormi atau sedang berkuliah di Atma itu pernah nggak ngerasain atau melihat ada kegiatan pelecehan, baik itu pelecehan agama atau bisa disebut kegiatan sara gitu? Sejauh ini belum ada. Oh. Belum ada. Tapi dulu pernah, waktu kemarin awal-awal masuk dormitori, pernah cekcok sama teman karena dari bahasa kami orang NTT, karena nada bicara kami yang keras. Kemudian dia merasa tersinggung bahwa kami omong dengan dia itu kayak marah jadinya. Tetapi itu memang ciri khas kami dari timur, bahwa kami itu biasanya berbicara dengan nada keras. Tetapi dia tidak menerima. Tapi di situ kami sudah menyelesaikan konfliknya bersama-sama dan sudah mencari jalan keluarnya dan solusinya. Tadi kan kakak ngomong ada saudara sudah pernah ngalamin gitu kan? Iya. Apa sih solusi yang memang benar-benar kakak lakuin terhadap konflik tersebut? Saling memahami dan saling mengerti, Kak. Jadi kita sama-sama mengerti bahwa memang dia tidak terbiasa dengan hal tersebut, dan kita juga harus menyesuaikan dengan cara dia untuk menanggapi apa yang kita bicarakan. Kita juga ingin mengalah supaya komunikasi kita ke depannya itu semakin baik, tidak ada cekcok atau konflik. Oh, baik, jawabannya bagus sekali. Ini ada satu last question Kak. Harapan kakak, terutama bagi kita sesama mahasiswa, untuk menjaga keberagaman di Indonesia sih, apa sih harapan kakak untuk kedepannya? Harapan saya semoga walaupun terdapat keberagaman di Indonesia sangat banyak, harapan saya bahwa kita semua itu tetap saling toleransi, terus saling menghargai, tidak memandang rendah yang lain, tidak menganggap tinggi bahwa suku saya ini, jadi saya itu dinilainya lebih tinggi atau lebih hebat, tidak seperti itu. Jadi harus sama rata. Baik, jawabannya sangat memuaskan. Terakhir, apa pesan kakak ke kami anak-anak PMM untuk kedepannya? Untuk kakak PMM sukses selalu, terus juga tetap saling komunikasi. Nanti jika sudah kembali ke tempatnya, bisa terus saling komunikasi, tetap jaga relasi dengan kami di dormitori. Terima kasih. Bye. See ya. Teman-teman, aku mau nanya lagi nih. Kemarin kan kita udah ada yang suka kuliner kecil-kecilan di dormitori. Kemarin teman-teman nyobain apa aja nih? Oke. Kalau dari aku sendiri kemarin itu nyobain ikan arsik sama roti jala. Kalau saya sama juga ikan arsik sama roti jala. Untuk aku juga sama ikan arsik sama roti jala. Kan kakak udah makan dua makanan tadi, jadi boleh nggak kakak jelasin apa yang kakak tahu tentang makanan tersebut? Kakak. Oke. Aku ini jelasin bagian ini aja ya, ikan arsik. Nah, ikan arsik sendiri itu adalah makanan khas orang Batak. Jadi biasanya itu disajikan pada saat acara sakral seperti pernikahan. Nah, di cara pembuatannya sendiri itu untuk underline-nya itu menggunakan serai, terus ditambah sama andaliman, bawang Batak sama daun kecombrang. Nah,
kami itu biasanya menggunakan ikan mas. Kalau Kak? Untuk roti jala, setahu saya dari penjelasan bapak kemarin, roti jala itu makanan khas dari Pulau Riau. Terus adonannya itu simpel dari tepung terigu, terus ada telur dan juga ada santan yang dicampur. Kemudian adonannya dimasukkan ke botol yang tutupnya itu sudah dibebani. Lubangnya itu lebih dari 1 sehingga nanti bisa membentuk jala. Terus untuk proses masaknya itu wajannya itu harus panas, benar-benar panas. Kemudian adonannya itu dituang secara vertikal dan horizontal sehingga membentuk jala. Oke. Nah, terus Kak, ini mau nanya tentang makan kemarin nih roti jala sama nasi. Bagaimana sih perasaan Kakak dengan makanan tersebut? Atau apakah biasa aja atau enak? Kalau dari aku ikan asik itu kayak kan pertama kali nih cobain kayak unik aja gitu. Kan cuma nonton konten kreator dari orang Batam itu yang masak ikan asik, jadi kayak pengen banget coba. Terus kemarin itu gak nyangka terus bisa cobain ikan asik, dan menurut saya itu enak banget karena uniknya itu dari bunga kecombrang dan andaliman sama daun batak. Kalau untuk roti jala itu pertama kali juga yang saya coba dan itu enak banget. Kalau dari saya semuanya enak. Kalau Kak Selma? Dari aku yang untuk ikan asinnya rasanya unik banget di lidah, dan untuk roti jalanya enak. Oke. Kak. Ya? Terus simpulannya apa? Lah, guys, kan kita semua tadi telah dengar penjelasan dari teman-teman, dan teman-teman juga merasakan kegiatan yang kita lakukan kemarin. Mungkin ada sedikit pendapat dari atau kesimpulan. Mungkin kita teman-teman juga mencobai makanan dari khas Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT. Jadi kan misalnya contoh ada ciri khas dari masing-masing makanan tersebut. Mungkin saran dari saya, mungkin ketika teman-teman disuguhin sebuah makanan khas daerah masing-masing, reaksi teman-teman itu, saran dari saya itu pertama yaitu harus mencobai. Karena ketika teman-teman tidak mencobai, itu sama dengan teman-teman tidak menghargai makanan khas daerah yang saudara lain itu membagikan kepada teman. Jadi apa hubungannya dengan keberagaman yang telah kita bahas tadi? Keberagaman itu bukan hanya tentang agama, suku, ataupun bahasa, tapi makanan khas daerah tersebut juga termasuk keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi saran saya dan kelompok saya mungkin apalagi kita sebagai mahasiswa, kita harus menghargai. Jadi guys, saran dari kelompok kami itu kita harus saling menghargai, baik itu dari budaya, agama, bahasa, ataupun makanan khas daerah pun kita harus menghargai, apalagi sebagai seorang mahasiswa. Salam merdeka. Selesai.